Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Pembahasan kemarin macam-macam golongan orang berpuasa. Yang ke-9 ya, belum tuntas, ada soal-soal kemarin. Yang ke-9 adalah tentang almar'atu, tentang wanita idza kanat murdian, kalau sedang menyusui, au hamilan atau hamil, wa khafat ala nafsiha, dan dia khawatir pada dirinya, au alal waladi, atau pada anaknya, minas saum, kalau dia berpuasa. Di sini kata beliau, fa innaha, bahwa wanita yang seperti itu tuftiru, dia boleh berbuka, tidak puasa. Di hadis Anas bin Malikin Al-Ka'bi, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri satras shalah, sesungguhnya Allah meletakkan untuk musafir separuh sholat. Artinya tidak usah dikerjakan separuh sholatnya. Zuhur tinggal separuh, jadi 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat qashar. Wasauma, dan Allah meletakkan puasa anil musafir, bagi musafir. Wanil murdi'i, bagi orang yang menyusui. Wal hubla, dan orang hamil. Jadi di sini jelas di hadisnya ini, orang yang menyusui dan orang yang hamil oleh Rasul disejajarkan hukumnya dengan musafir. Sebagaimana sudah lalu pembahasan musafir itu boleh batal tapi ganti di hari lainnya. Dan ada rincian tentang musafir yang sudah lalu dibahas. Wa yalzimuha, dan diharuskan wanita yang tidak puasa al-qada, wajib ngodok, bi'adadil ayami, dengan mengkodok atau mengganti hari-hari allati aftarat, yang dia berbuka, hina yatayassaru laha, ketika mudah, wa yazulu 'alaiha al-khaufu kal maridi idza bara'a. Ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang hamil atau menyusui itu seperti al-marid, orang sakit. Kalau udah sembuh, dia mengkodok. Di sini Syekh mengatakan kodok saja bagi orang hamil atau menyusui, mengkodok. Dan beliau samakan dengan orang yang sakit atau musafir berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Ini juga dikatakan oleh ulama lain seperti Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang wanita yang nyusui
ataupun hamil, apakah dia mengqadha ataupun membayar fidyah atau memberi makan sebanyak hari yang tidak yang puasa. Kata beliau, Al-jawab, jawaban beliau, bahkan ini beliau ditanya ada seorang wanita hamil karena berat puasanya dia berbuka. Tanya ke teman-temannya, ke ikhwah. Kemudian sama ikhwah disuruh bayar fidyah saja, tidak usah ngodok. Dan itu dilakukan sampai anaknya mau 5. Jadi 5 kali puasa bayar fidyah. Pakai dalil yang dibawa ini, wada'a syatros shalah, Allah meletakkan sholat, separuh sholat dari orang musafir dan puasa dan dari hamil dan menyusui. Nah, kemudian dari ini dipahami bahwa wanita yang menyusui atau hamil tidak perlu untuk berpuasa. Cukup dengan membayar fidyah. Diletakkan hukum puasanya oleh Allah. Dan ditanyakan ke Syekh bin Baz, maka jawaban Syekh, as-shawabu, yang benar. Shawab itu yang benar. Fi hadza, dalam masalah ini, masalah ala anna alal hamili wal murdi'i, bahwa yang wajib bagi wanita hamil atau yang menyusui apa? Al-qadha. Nah, al-qadha. Wa ma yurwa an Ibnu Abbasin, adapun hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa Ibnu Umarin, dan Ibnu Umar, anna alal hamili wal murdi, bahwa wanita hamil dan menyusui itu it'am, memberi makan atau fidyah, huwa qaulun marjuh, itu pendapat yang marjuh. Marjuh itu tidak kuat. Lawannya marjuh rojih. Rojih itu yang kuat, yang benar. Kenapa memberi makan itu kok dikatakan marjuh, dikatakan lemah? Karena kata beliau, mukhalifun lil adillati syar'iyyah, menyelisihi dalil-dalil syar'i. Ini kemarin Andi ya yang tanya itu. Karena nanti bisa bersambung gitu. Bisa bersambung kayak tadi 5 tahun, tiap tahun hamil, jadi nggak puasa-puasa. Itu lemah karena menyelisih dalil syar'i. Di antara dalilnya adalah firman Allah. Coba lihat ayatnya ya, surah Al-Baqarah 185. Kata Allah, wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka dia ganti di hari lain. Nah, orang hamil atau menyusui itu masuk ke ini sakit. Wal hamilu wal murdi'u,
Kata Syekh bin Baz, orang hamil dan orang menyusui, talhaqoni, kamu golongkan, bil marid, dengan orang sakit. Walasta fi hukmi syaikhil kabir, al-ajizi. Tidak bisa digolongkan dengan hukum orang tua yang lemah. Apa ada yang menggolongkan dengan orang tua? Ada, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Cuma pendapat itu, kata Syekh bin Baz, marju, lemah. Mungkin Syekh Albani kan menganggapnya karena orang ini terus-menerus hamil terus. Ini mungkin Syekh Albani yang saya tahu, yang tanya ke Syekh Albani ini sama dengan pertanyaannya tadi. Hamil terus-terusan, jadi sampai numpuk banyak. Kalau 5 kali hamil, itu 150 hari dia harus puasa. Karena kalau orang tua ini kan sejajar hukumnya dengan orang sakit yang tidak bisa, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Demikian juga orang yang hamil terus-menerus mungkin sama dipahami seperti itu. Seperti orang sakit yang nggak sembuh-sembuh hamil terus kayak gitu. Sehingga sama Syekh Albani dimasukkan ke hukum Syekhul Kabir. Orang sepuh yang lemah, kalau puasa pusing, kemudian sakit kepalanya, melemah. Nah, itu yang fidyah. Tapi kata Syekh bin Baz itu enggak benar. Yang benar orang hamil itu sakit. Masuk ke hukum sakit. Balhuma, bahkan keduanya, kata Syekh bin Baz ini. Keduanya, orang sakit, orang hamil dan menyusui, fi hukmil marid. Hukumnya hukum orang sakit. Fatak diani, maka dia harus mengkodok. Idza stata'ata, ketika dia mampu. Mampunya itu kapan? Itu tidak harus bersambung. Biasanya sekarang lagi fit, puasa. Besoknya kok badan kurang fit, dibuka dulu. Itu berseling-seling. Makanya di sini dia ngodok sesuai kemampuannya. Walau ta'akhkharul qada, walaupun sampai lama ngodoknya, sampai tertunda-tunda karena nunggu fitnya badan. Maka biasanya orang hamil kalau sudah 7 bulan itu sudah badannya sudah kuat, sudah tidak rewel, ibunya udah nggak rewel, itu bisa puasa daripada nanti ngodok. Wa idza ta'akhkharul qada, kalau dia menunda ngodok ma'al udhri asyar'i, karena udhur syar'i. Udhur syar'i itu tadi berat, lemes, susunya kurang, bayinya kurus. Nah, fala it'ama, maka dia enggak perlu memberi makan. Tidak bayar fidyah. Tidak bayar fidyah kalau dia nunda ngodok karena ada udzur syar'i. Bal qada'un faqat, cukup dia menunda mengkodok saja. Jadi ngodok saja, tidak memberi makan. Amma idza tasahalat, tapi kalau dia meremehkan, alhamilu, orang hamil itu meremehkan, awil murdi, atau orang yang menyusui meremeh-remehkan, walam taqdi, dia tidak mengkodok, ma'al kudrati, padahal dia mampu, fa'alaiha ma'al kodok al-it'amu, maka dia harus ngodok dan memberi makan.
sampai masuk Ramadan berikutnya, Ramadan yang kemarin belum tersauri, tanpa ada udzur syar'i, maka dia dua, ngodok dan memberi makan. Kapan itu? Idza ja'aha Ramadan al-akhir, kalau sampai masuk Ramadan berikutnya. Walam takdi, dia belum mengkodok, sudah sampai masuk Ramadan. Tasahulan wa takasulan, karena dia meremehkan dan malas. Fa'alaiha al-qada' ma'al it'am, maka dia wajib kodok dan it'am. Amma idza kana ta'khiru, adapun kalau dia menunda min ajli radha'ah, karena menyusui, awil hamil, nunda ngodok karena hamil tadi, berat hamilnya kalau puasa, la takasulan, jadi dia nundanya karena menyusui atau karena hamil lagi, bukan karena malas. Fa inna alaihima al-qada'u faqat wala it'ama. Cukup mengkodok saja tanpa memberi makan. Sampai sini mungkin jelas, Mas Andi? Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi enggak, tadi rinciannya ya, itu yang mengatakan selain dari mengkodok, ada diantaranya Syekh Albani, tapi itu lemah. Sepintas memang lemah ya, kalau dikatakan orang hamil itu seperti orang sepuh yang udah nggak mampu. Apalagi anak-anak muda, masih muda, hamil kayak gitu kan, banyak. Itu kan juga kalau sudah kandungan lebih dari 6 bulan, sudah sehat orangnya, biasanya wanitanya gemuk. Nah, itu kan kalau disamakan dengan orang tua yang atau orang sakit yang gak bisa diharapkan kesembuhannya, nah lemah. Jadi kata Syekh bin Baz itu lemah. Memang ada beberapa pendapat Syekh Albani yang lemah. Di setiap imam itu mesti ada kaul-kaul yang lemah. Tapi walaupun demikian, karena beliau mujahid, beliau tetap dapat pahala karena ijtihadnya itu. Beda dengan kita-kita yang bahasa Arab aja jungkir balik, kata Mas Johar, ngomong agama itu lain. Nah, atau ada yang kurang jelas dalam masalah wanita ini? Sama ya, hamil sama menyusui itu satu hukum. Sama dengan musafir, sama dengan orang sakit. Kalau dikiaskan, digolongkan kepada orang sepuh, itu kurang pas. Dan ini bukan baru ulama-ulama sekarang. Ini kata beliau di sini, wahada madhabul jumhur. Ini juga madhabnya jumhur, mengkodok itu. Al-Hanafiyah, Abu Hanifah ya, Wasyafi'i, wal Hanabilah, Imam Ahmad. Nah, pendapatnya seperti itu. Baik itu hamil maupun menyusui. Kalau yang sekarang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, sama pendapatnya. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Al-Qismul Ashiru, golongan ke-10. Manihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghairihi. Orang yang butuh berbuka untuk
mencegah dari bahaya lainnya. Jadi dia harus buka, batalkan puasa untuk menghilangkan bahaya pada yang lain. Di sini kata Syekh, ka'inqadil maksum. Seperti menyelamatkan orang yang maksum. Maksum itu yang darahnya harus dijaga, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Itu maksum. Min ghorokin, seperti menyelamatkan orang yang maksum dari tenggelam. Nah, ada orang tenggelam di tengah kolam, sementara dia puasa, nggak kuat kalau langsung loncat nolong. Dia butuh kekuatan dulu, makan. Au harikin atau terbakar. Au hadmin atau tertimpa bangunan atau tertimpa apa. Au nahudhalika atau yang semisalnya, intinya untuk menolong orang yang maksum. Faidha kana la yumkinuhu inqaduhu, kalau dia tidak bisa menolongnya illa bittaqawi alaihi bil akali wasyarab, dia tidak bisa menolong kecuali harus menguatkan badannya dulu dengan makan dan minum. Jazalahu al-fitru, maka boleh baginya berbuka. Bahasanya sampai sini ya, serinci itu. Alasannya kenapa kamu buka? Itu loh tadi ada orang kedelep misalnya, atau terbakar, darurat. Saya tidak kuat kalau tidak makan. Nah sekarang cuma suruh ngecat rumah, macul apa, gak puasa. Gimana Pak Mayer? Kadang yang nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, ya nggak puasa. Kata Rasulullah, orang yang nggak puasa dengan sengaja, dosanya nggak bisa diganti dengan puasa selama hidupnya. Itu sehari. Bal wajabal fitru hina idzin, bahkan dia wajib berbuka. Berbukanya untuk menyelamatkan maksum tadi. Li'anna inqadal maksumi, karena menolong menyelamatkan al-maksum minal halakati, dari kebinasaan, wajibun, hukumnya wajib. Kapan bisa melaksanakan wajib menolong ini? Kalau badannya kuat, maka menguatkan badan hukumnya wajib. Kaidahnya seperti ini, ma la yatimul wajibu, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban, illa bihi, kecuali dengan sesuatu itu, fahuwa wajibun, maka hukumnya wajib. Wa yalzimuhu qada'u ma aftarahu, tapi dia wajib mengqada'. Nah, wa mithlu dzalika, contoh lain, kalau tadi contohnya menyelamatkan orang tenggelam. Contoh lagi, man ihtaja ilal fitri, orang yang butuh berbuka, litaqawi bihi, untuk menguatkan badannya, alal jihad, untuk berjihad, berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Fi qitalihil adu, yaitu dalam perang melawan musuh. Yaitu perang dengan pedang, dengan badannya, tenaganya. Karena jihad itu ada 3, dengan harta, dengan jiwa dan raga, dan dengan ilmu, ya, dengan dakwah. Ini yang dimaksud jihad dengan badannya itu.
maju ke medan tempur, bawa senjata berat kayak gitu. Fa innahu yuftiru, maka dia boleh berbuka. Wa yaqdi ma aftara, dan dia harus ngodok apa yang ditinggal. Sawaun kana dzalika fis safar, apakah dia dalam safar, maksudnya perangnya itu harus safar, keluar daerah, musuhnya di luar daerah. Sering biasanya Rasul kalau perang nggak di kampungnya sendiri. Kalau di kampungnya kan warganya kena juga, anak-anak istrinya. Maka oleh Rasul dijemput ke sana biar terlindung keluarganya. Tidak seperti yang dilakukan Hamas sekarang itu di Palestina, Gaza itu. Mereka suka berlindung pada penduduk sipil untuk mengundang Israel agar menggempur dirinya. Padahal yang digempur itu warga. Sehingga Israel itu sebenarnya butuh pada Hamas itu. Kalau dia bilang mau menghancurkan Hamas itu enggak, dia maunya Israel itu menghancurkan muslimin. Hamas sebagai pemancingnya untuk buat alasan Israel memerangi muslimin di Gaza, Palestina. Nah, muslimin banyak terkecoh, enggak tahu. Sehingga masih Hamasnya dibela-bela. Au fi baladihi, atau ketika kalau ini safar boleh puasa, boleh berbuka, atau ketika musuh memerangi negerinya. Idza hadarahu al-adu, kalau musuh mendatangi kampungnya, itu boleh walaupun tidak safar. Tadi karena permasalahannya untuk menguatkan dirinya, fisiknya. Li'anna fi dzalika difa'an 'anil muslimin, karena dia berbuka untuk melindungi muslimin. Wa i'la'an, dan untuk meninggikan kalimatullah azza wa jal, yaitu membela Islam. Yang ke-10, orang yang berbuka untuk menguatkan fisiknya. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, safarna ma'a Rasulillah, kami safar bersama Rasulullah. Sering saya sampaikan, safar itu kalau bahasa fikih itu seringnya maknanya berangkat perang. Seperti ini contohnya. Kami safar bersama Rasulullah ila Makkah, ke Mekah, ke arah Mekah. Berarti dari utara ke selatan. Wa nahnu siyamun, dan kami sedang puasa. Fanazalna manzilan, kemudian kami berhenti di suatu tempat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, innakum qad danautum min aduwikum, sesungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian. Wal fitru, dan berbuka, aqwa lakum, itu lebih kuat bagi kalian kalau kalian buka. Sangat jelas ya. Sore, bahasanya sore itu jelas. Fakana ruhsatan fi faminna, maka kata Abi Sa'id, maka itu rukhsah itu keringanan. Faminna man soma, maka di antara kami ada yang puasa, mungkin yang fisiknya kuat, seperti Ali radhiyallahu anhu, orangnya sangat kuat. Wa minna man aftara, di antara kami ada yang berbuka. Summa nazalna manzilan akhar, kemudian kami berhenti di tempat singgah lainnya. Faqala Rasulullah SAW, innakum musahhibu aduwikum, sungguhnya kalian sudah semakin dekat, sudah menghadapi musuh kalian. Wal fitru aul aqwa lakum, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian.
fa'aftiru, berbukalah. Nah, wakanat azmatan faftorna. Maka setelah semakin dekat, kata Abi Sa'id, azmah. Azmah itu semacam perintah atau semacam wajib. Nah, kata Syekh Nusaimin fi hadzal hadisi, di hadis ini, imaun, hadis ini ima itu mengisyaratkan ila annal quwwata, bahwa kekuatan alal qital, dalam perang, sababun mustaqillun, itu sebab tersendiri. Sebab tersendiri bolehnya orang berbuka, bolehnya orang tidak puasa karena untuk menambah kekuatan. Wairus safar, selain safar, safarnya sendiri. Safar walaupun hanya safar lain, menguatkan badan itu lain, hukumnya sendiri, kata beliau. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala illatal amri bil fitri, karena Rasul menjadikan sebab perintah berbuka. Kenapa Rasul menyuruh berbuka? Al-quwwatu adalah karena kekuatan, butuh kekuatan ala qitalil adu, untuk memerangi musuh, dunas safar, walaupun tidak safar. Walidzalika lam ya'murhum bil fitri fil manzilatil awal, sehingga di singgahan pertama tadi Nabi tidak mengatakan bentuk perintah, tidak mengatakan azmah. Cuma Rasul mengatakan kalau kalian buka itu lebih kuat. Tapi setelah dekat musuh, Rasul mengatakan berbukalah. Di sini bentuknya perintah, fa'aftiru, berbukalah. Wa kullu man jaza lahul fitru, setiap orang yang boleh berbuka, bisa babin mimma taqaddama, dengan sebab yang telah lalu, fa innahu la yunkiru alaihi i'lanu fitrihi, maka tidak disalahkan, tidak diingkari menampakkan berbukanya, asalkan sebabnya tadi sudah sesuai syar'i. Apakah semua? Tidak. Idza kana sababuhu dhahiron, yaitu kalau sebabnya dhahir, kena safar, kena perang, kayak gitu. Kal maridi, karena sakit, ada orang sakit di rumah sakit, makan siang-siang, banyak orang lagi, itu tidak apa-apa karena di rumah sakit lagi opname berbaring. Wal kabiri, orang sepuh, alladzi la yastati'u shaumu, yang tidak mampu as-sauma, berpuasa. Wa amma in kana sababu fitrihi khafiyan, tapi kalau sebab berbukanya itu samar, binasan fa'idu ada birra semi masuk nafsihi sembuh orang menurut apa dan itu
la yatarbillahi. Yang kedua, kenapa harus disembunyikan oleh orang haid dan orang yang menyelamatkan tadi? Supaya tidak menipu al-jahila, orang jahil. Atau supaya orang jahil tidak tertipu. Fayadunnu, sehingga orang jahilnya meyakini annal fitra, bahwa berbuka, tidak puasa itu jaizun, boleh, biduni udrin, tanpa udzur. Itu bahayanya buka warung terang-terangan, ya. Banyak makan di situ. Walaupun sudah ditutup, masih tidak selamat dari tuhmah. Nah, sementara sudah dibahas orang pekerja, supir antar pulau, itu pun karena musafir. Dan itu harus ngodok. Musafir itu, supir-supir ya harus ngodok. Harus berhenti dari nyopirnya untuk ngodok dulu. Wa kullu man lazimahul qada, setiap orang yang harus ngodok, minal aksami sabiqah, dari macam-macam orang yang telah lalu, fa innahu yaqdi bi adadil ayyamil lati aftara, diqada sebatas hari yang ditinggal saja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan ayat fa'iddatun min ayyamin ukhor, puasa di hari lain. Fa in aftara jami'a syahri, kalau dia berbuka sepanjang bulan, sebulan suntuk, lazimahu jami'a ayyamihi, maka dia harus ngodok seluruhnya. Fa in kana syahru salasina yauman, kalau sebulan 30 hari, lazimahu salasuna yauman, dia harus ngodok 30 hari. Wa in kana tis'atan wa isrin, kalau harinya 29, lazimahu tis'atun wa isruna yauman faqat. Nah, al-ula, yang lebih utama di dalam mengkodok puasa, al-mubadaratu, bersegera, bil qodoi, bersegera ngodok, min hina zawalil udri, yaitu ketika hilang udzur. Udzurnya apa? Sakit. Udzurnya apa? Tadi sudah dibahas udzur-udzur sudah lalu. Jadi kapan wajib ngodok? Kalau sudah hilang udzurnya. Li'annahu asbaku ilal khairi, karena kalau langsung ngodok langsung ketika hilang udzur, itu dia lebih cepat melakukan kebaikan. Wa asra'u fi ibra'iz zimma, dan lebih cepat melepaskan atau membebaskan diri dari tanggungan. Itu alasan kenapa harus segera ngodok. Wa yajuzu, dan boleh, ya boleh. Takhiruhu, boleh menunda, ila an yakuna bainahu wa baina ramadanis tsani bi adadi ayyamil lati alaihi. Boleh menunda sampai antara Ramadan sebelumnya dengan Ramadan yang akan datang beberapa hari saja. Nah, jangan sampai masuk nyambung ke Ramadan. Di qoulihi ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhor yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gantilah di hari yang lain. Allah menginginkan keringanan bagi kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Wa min tamamil yusri, di antara bentuk kesempurnaan kemudahan dari Allah, jawazu ta'khiri qada'iha, bolehnya menunda ngodok puasa. Fa idza kana alaihi asratu ayyam, kalau dia punya utang 10 hari min Ramadan,
jaza ta'khiruha ila an yakuna bainahu wa baina Ramadan asani asratu ayyam. Kalau utangnya 10 hari, maka dia harus selesai nyaur 10 hari sebelum Ramadan datang. Gitu. Wala yajuzu dan tidak boleh takhirul qada, tidak boleh menunda qada ila Ramadan al-tsani sampai Ramadan kedua. Biduni udrin tanpa udur. Liqauli Aisyah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-saumu, saya punya utang puasa min Ramadan, puasa Ramadan. Fama astati'u, aku tidak mampu an agdi untuk mengqadha illa fi Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Tapi Sya'ban kan Ramadan. Wali anna ta'khirahu, karena menunda ila Ramadan tsani ke Ramadan kedua, yujibu an yatarakama alaihi shaum, akan menyebabkan berdempetan puasa. Nah, dempet puasanya sehingga nanti merasa puasanya lama sekali. Ya karena kamu nambah dengan warubama ya'jizu anhu aw yamut. Bahkan kadang lemah, tidak mampu, tua misalnya. Atau mati sebelum nyaur. Nah, wali anna shauma ibadatun mutakarraratun, karena puasa itu ibadah yang berulang-ulang. Falam yajuz ta'khirahul ula ila waqti tsaniyah kas-shalah. Tidak boleh nunda-nunda ngodok seperti sholat kayak gitu. Fa in istamarra bil udhru hatta mata, kalau itu berlanjut gak nyaur-nyaur karena udurnya. Nah, punya utang gak nyaur-nyaur karena ada udzur, famata, kemudian mati, fala syai'a alai, maka dia gak dosa karena udzur dia, udzur syar'i. Kecuali yang gak udzur, misalnya tadi apa? Meremehkan, malas. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala aujaba alaihi iddatun min ayyamin ukhar walam yatamakkan minha fasaqata anhu, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ngodok pada hari yang ditinggal, sementara dia mau ngodok nggak bisa-bisa, nggak mampu karena uzurnya belum hilang, maka dia nggak wajib puasanya, nggak apa-apa, nggak dosa, bukan berarti ngeremehkan. Kaman mata qabla duhuli syahri Ramadan la yalzimuhu shaumuhu. Dia sampai masuk Ramadan belum nyaur karena uzurnya enggak hilang-hilang. Fa in tamakkana minal qada fa farata fihi hatta, kalau dia ada kemungkinan ngodok tapi dia nunda-nunda, meremehkan sampai mati, maka soma waliyuhu, maka walinya yang memuasakan. Ini punya utang, ini belum nyaur ini, maka itu dipuasakan oleh walinya. Jami'ul ayyam, seluruh harinya. Allati tamakana min qada'iha, yaitu orang-orang yang bisa mengkodoknya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka walinya harus mengpuasai. Walinya itu siapa? Wa waliyuhu warithuhu, ahli warisnya, itu walinya. Au qaribuhu, atau kerabatnya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, itu kerabat. Wa yajuzu an yasuma anhu jama'atun, boleh yang memuasakan itu jamaah. Misalnya orang ini punya, yang mati ini punya utang 10 hari. Kemudian dihitung walinya itu.
ahli warisnya atau kerabatnya minta 10 orang nyauri puasanya. Nah, fi yaumin wahidin dalam satu hari. Jadi tinggal nunjuk 10 orang, hari ini puasa, Pak ini, Pak ini, Pak ini, Bu ini, sampai 10, sehari saja sudah selesai. Dan boleh sendiri-sendiri ya boleh, biar aku yang nyaur, aku tok wis nyauri 10 hari. Itu ya enggak apa-apa. Qala al-Bukhari, qala al-Hasan, kata al-Bukhari, beliau mengutip perkataan Hasan al-Basri ini, Imam Tabi'in. Insama anu salasuna rajulan, kalau ada 30 orang yang memuasakan yauman wahidan satu hari, jaza, boleh. Nah, fa illam yakun lahu waliyun, bagaimana orang yang tidak punya wali? Au kana lahu waliyun la yuridu shaum, tapi atau punya wali tapi walinya enggak mau memuasakan. Ya. Maka kata beliau, at'im min tarkihi an kulli yaumin miskinan. Ya, kalau nggak ada yang mau memuasakan, kasih fidyah itu. Memberi makan. Sebanyak hari yang ditinggal. Nah. Dengan memberi bahan mentah, berupa mudduburrin bil burril jayid, dengan kalau di Indonesia itu beras 1 mud sekitar 6 on, tapi berasnya yang bagus. 1 mud itu berapa kata Syekh? Nisfu kilo, separuh kilo, wa asratu garomat, dan 10 gram. Berarti berapa? Air. Berarti 6 on, ya. Fi hadis syariat, di syariat ini. Jadi beliau terangkan syariat puasa dengan macam-macam orangnya. Waskuru nikmatihi, dan syukurlah atau nikmatahu. Syukurilah nikmat Allah alaikum pada kalian. Fi tashilihi, yang Allah telah memberi kemudahan, wa taisirihi, dan keringanan, was'aluhu sabat, dan mohonlah kepada Allah kekokohan, ala hadzal-din, di atas ajaran ini, ilal mamat, sampai meninggal. Selesai pelajaran kita bab yang ke-8. Kita akan masuk besok insyaallah majelis ke-9. Nah, hukum puasa yang tadi dibahas itu hukum macam-macam manusia terkait dengan puasa. Ada 10 ya. Insyaallah itu kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.